Jadi hari ini saya akan memperkenalkan tentang sebuah aplikasi untuk graphic designer yang bernama Affinity by Canva. Oke, langsung saja kita masuk ke video materinya. Oke guys, pertama kita langsung saja masuk ke dalam browser atau Chrome, kita cari Affinity. Dan kalau sudah, kita langsung pencet web yang ini, yang berwarna hijau. Kita tunggu, dan sudah masuk ke dalam website-nya. Di sini kita bisa lihat ada professional design for editing and page layout. Optional out via Canva. Di sini kita langsung scroll dan kita lihat. Pertama ada 4 mode, itu ada Canva AI, ada pixel, ini ada layout untuk membuat majalah dan portfolio, dan ada Canva AI. Jadi kalian bisa langsung membuatnya dengan menggunakan AI. Dan kalau kalian tertarik untuk mendownload Affinity ini, kalian bisa lihat untuk pengguna Mac, iOS atau Windows atau iPad, kalian bisa langsung saja download di website ini. Dan kalau untuk yang iPad itu belum tersedia, masih dalam berlanjutan. Di Affinity juga bisa kalian gunakan AI dan harus menggunakan Canva yang premium. Jadi kalau kalian mau buat desain, bisa dibantu dengan AI yang bagus. Oke guys, kita lanjut ke dalam Affinity yang terbaru, dan sekarang ini adalah wajah dari Affinity yang baru diupdate. Dan yang pertama yang saya akan jelaskan adalah bagian tools, workspace, dan layers-nya. Jadi di sini yang kalian lihat adalah suatu gambar yang sudah saya color grading di project sebelumnya. Dan untuk pertama-tama saya akan review beberapa project design yang saya sudah buat di Affinity yang terbaru ini. Oke, di sini adalah gambar dari color grading pada sore hari. Dan apa itu color grading? Color grading adalah proses mengatur dan menyesuaikan warna pada suatu foto atau video untuk menciptakan suatu mood, suasana, dan visual tertentu. Untuk di sebelah kiri ada layers dan channels, brush, dan stock. Gunaan dari layers adalah untuk mengatur suatu urutan. Dan ini adalah seperti lightning, shadow, bloom, lightning, white balance, exposure, dan curves. Itu adalah sebuah cara atau tools yang saya dapatkan dari Adjustment untuk mendapatkan color grading dalam gambar ini. Dan di sebelah kiri ada tools yang digunakan untuk membuat gradient seperti ini, fill tool. Kalau kalian pencet shortcut G, itu akan menambahkan sebuah gradient dan menambahkan warna. Di sini yang paling atas ada move tool atau shortcutnya V, itu untuk menjalankan sebuah gambar atau materi. Di sini ada paintbrush tool. Di sini kita bisa lihat untuk membrush sebuah fotonya. Di sini ada erase brush tool untuk menghapus sebuah objek dari gambar. Di sini ada adjustment brush tool untuk menambahkan masking dalam sebuah gambar. Di sini ada filter brush tool. Di sini ada clone brush tool, di sini ada inpainting brush tool, ada pen tool, dan lain-lain. Dan untuk sebelumnya, yang sebelum Affinity update, ada 3 aplikasi Affinity. Yang pertama ada Affinity Designer, yang kedua ada Affinity Photo, dan yang
ketiga ada Affinity Publisher. Dan untuk yang updatean sekarang, Affinity mengubah 3 aplikasi itu menjadi satu aplikasi, yaitu Affinity yang terbaru. Dan di sini kalau kalian bisa lihat yang logonya warna hijau. Dan bagaimana dengan cara nge-select mode dari Affinity? Yang pertama designer, foto, dan publisher. Di sini kalian bisa lihat di dalam workspace-nya. Di sini ada vektor, yaitu digunakan untuk sebagai mode ke dalam Affinity Designer. Dan sebelahnya ada pixel yang dulunya adalah Affinity Photo dan sekarang diubah namanya menjadi pixel. Pixel digunakan untuk mengedit atau membuat sebuah gambar, yaitu seperti mengubah warna dan color grading. Di sini ada layout yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah majalah atau sebuah portfolio atau buku yang kita bisa buat di sini. Dan di sini ada tambahan Canva AI dan di sini ada color grading untuk memudahkan kita membuat dan campur warna dalam suatu foto. Yang pertama kita mulai dari vektor. Untuk desain yang kedua, saya membuat sebuah flat illustration design yang dibuat menggunakan Affinity Designer yang dulu. Dan kalau kalian bisa lihat, ini adalah semua yang digunakan dari Pentool. Yang pertama, di dalam Affinity Designer itu sama seperti yang lainnya. Yang pertama ada Move Tool untuk select dan menggerakkan sebuah vektornya. Ada Upload Tool untuk menambahkan dan resize. Dan yang paling penting untuk membuat light illustration adalah menggunakan pen tool. Jadi seperti ini menggambarkan tadi dan digambarkan ini menggambarkan sebuah burung. Itu. Dan kalau kalian lihat di sini ada color untuk mengubah warna. Dan kita bisa adjust yang kita mau. Misal kita mau warna kuningnya lebih terang, dia bisa merubahnya ke sini, atau kalian misal tidak suka dengan mode color yang triangle seperti ini, kita bisa ubah. Di sini ada drop row, pencet drop down-nya dan kita ganti misal sliders dan jadi seperti ini. Dan di sini ada layers, kita bisa ubah misal circle yang warna kuningnya lebih pekat, kita mengubah jadi belakang circle yang warna kuningnya lebih tipis. Jadi mengubahnya. Oke, dan yang terakhir adalah isometric. Di sini saya membuat sebuah isometric, yaitu building isometric design yang kita bisa gunakan dengan Affinity Designer. Yang pertama, kita review dulu dari bangunan hospitalnya. Di sini ada bangunan yang saya buat menggunakan isometric. Dan gimana cara kita membuat isometriknya atau menambahkan tools membuat isometrik? Pertama kita pilih ke window, kita pilih yang vektor dan bagian bawah sini kita cari isometrik dan kita temukan isometrik di sini dan langsung kita klik dan langsung kelihatan di sini isometrik. Contohnya di dalam kursi ini, misal kita hapus bagian yang di sini. Ini saya select dulu dan kita hapus.
dan bagian atas kursinya sudah hilang. Coba kita buat, dan kita pilih yang rectangle ini dan pilih lagi yang move tool. Setelah itu kita taruh dan tempatkan di sini, sesuaikan dengan ukuran size-nya dan kursinya. Dan sudah jadi, dan tinggal kita ganti warnanya. Dan gimana cara mengcopy sebuah warna yang sudah ada di sini? Pertama kita lihat di sini ada sebuah color picker, kita tarik di sini dan akan mengubah seperti ini tulisnya. Kita taruh di sini seperti ini. Misalnya kita mau mengubah warnanya jadi warna krem, menjadi warna krem seperti ini. Kalau membuat 3D-nya lebih bagus, kita bisa menggunakan layer effect. Kita bisa gunakan layer effect untuk menjadikan sebagai 3D. Contoh yang ini 3D, kita ubah dan kita ukur size-nya. Seperti itu guys. Dan yang terakhir di sini ada asymmetric building juga, yaitu toko. Di sini saya buat manual, ada pohon yang kita buat dari sini, ada bangunan, ada jalanan dan lain-lain. Satu aja dia kayak kuil dewa gitu lah, ya tahu kan, dia minta mau pacar dewa, dia sama dewanya malah dikasih 100 gitu. Oke, lanjut, kita langsung aja membuat desain baru. Pertama, kita pergi ke file yang ada di pojok kiri, kita pilih yang new, atau kita bisa pencet shortcut Ctrl plus N. Kita bisa milih size-nya atau ukurannya dan pilih yang kalian mau. Setelah itu, kalau kalian mau jadikan desainnya lebih bagus, usahakan DPI-nya dinaikin, yang tadinya mungkin 72 dinaikkan jadi 300 atau lebih. Dan apa itu DPI? DPI adalah satuan yang digunakan untuk mengatur resolusi dokumen atau seberapa banyak detail titik pixel yang ada di dalam setiap inci fisik saat gambar dicetak atau ditampilkan. Setelah itu kalian bisa langsung klik dokumen dan langsung jadi seperti ini, jadi kanvas. Nah, kalau sudah, contohnya kita langsung mau membuat sebuah flat illustration. Pertama kita pergi ke pen tool yang ada di sini, pen tool. Contohnya kita mau buat sebuah gambar seperti gurun atau gunung, dan kalian bisa langsung saja tarik seperti ini dan menggunakan mouse seperti ini dan tarik, dan kalau bisa kalian tepatin ke bagian sebelumnya. Dan kalau kalian mau mengubah warnanya, kalian bisa pencet yang move tool dulu dan mengubah warnanya di sini. Contohnya karena gurun warna coklat, jadi kita pilih warna coklat seperti ini, seperti tanah. Dan kalau sudah kalian bisa pencet yang warna hitam ini dan sudah jadi seperti ini. Dan kalau kalian mau mengubahnya lebih bagus, bisa pergi ke layer effect
kita akan pilih yang 3D agar kalau mau membuat lebih 3D. Set jadi lebih 3D. Dan itu cara membuat dan cara menggunakan pen tool. Contohnya kita bisa lihat di sini ada rectangle tool. Di sini ada berbagai macam bentuk atau shape. Kita ada rectangle, ada ellipse, ada triangle, dan lain-lain. Kalian bisa langsung select atau pilih dan langsung buatnya di sini. Tips kalau kalian mau membuat shape-nya lebih bagus, contohnya membuat ellipse-nya lebih bundar. Kalau kalian mau lebih bundar dan lebih terlihat perfect, kalian harus hold atau tahan shift, jadi lebih bagus. Tapi kalau kalian tidak hold shift, akan jadi lebih jelek. Seperti itu. Dan penggunaan dari gradient tool atau fill tool. Pertama kita select, kita langsung saja tarik dari bagian samping ke bagian sisi lainnya. Seperti ini. Dan langsung otomatis jadi yang satu lebih terang dan sisi yang lainnya lebih gelap. Kita pergi ke warna, di color, misal kita mau ubah warnanya jadi lebih terang, atau mau mengubah warnanya, atau mau ganti warnanya. Itu guys. Dan ada juga kalau kita mau menambahkan sebuah teks, kita bisa pilih yang di sini, pencet, dan kita langsung ketik di sini. Contohnya kita langsung ketik design. Di sini ada bagian dari font, langsung pencet, dan ada berbagai macam dari font. Nanti kita ambil yang bebas new, lalu kita select all dan pilih yang bebas new agar semuanya ke select. Dan bisa kalian ubah dari size-nya. Kalian mau lebih besar desain. Seperti itu. Dan kalau sudah, kalian harus select lagi yang move tool kalau mau menempatkan desain. Kita mau di sini desain. Seperti ini. Oke. Mungkin sudah di dalam Affinity Designer-nya. Sekarang kita akan ke dalam dari color grading. Pertama kita masuk ke sini. Kita juga akan membuat seperti ini. Dan pertama klik menu. Dan kalau kalian punya dokumen yang sudah ada, coba pencet yang open ini dan langsung pergi ke file explorer kalian. Dan contohnya saya akan mengambil color grading yang ini yang tadi kita akan masukkan dulu. Dan kita pilih yang color grading ini. Kalau kalian lihat di sini ada bagian curves, adjustment, exposure, white balance, lightning, bloom, dan shadow light. Highlights itu kita bisa dapatkan di bagian-bagian sini. Pertama, kegunaan dari colors. Saya akan jelaskan satu-satu. Kegunaannya sama seperti exposure untuk mencerahkan atau menggelapkan suatu gambar. Jadi kalau kalian mau membuat gambar yang lebih terang, ya kita bisa batasin. Dan ini kita pakai RGB dan master. Jadi semuanya.
Kalau mau terlihat lebih gelap, kita bisa turunkan. Dan kalau kita select yang red, kita bisa lihat di sini warnanya akan lebih merah kalau kita ke atas, dan kalau kita ke bawah warnanya akan lebih hijau. Jadi color grading adalah sebuah proses untuk mengatur dan menyesuaikan warna. Begitu juga sama dengan green, kalau kita ke atas warna hijau, dan kalau kita ke bawah warnanya akan jadi seperti pink atau merah. Itu guys. Oke, lanjut yang untuk exposure. Di sini kita bisa lihat kalau kita ubah jadi lebih gelap, maka fotonya akan jadi lebih gelap. Kalau kita ke kanan, warnanya akan jadi lebih terang. Seperti itu. Nah, oke, yang ketiga ada white balance adjustment. Di sini ada warna tint. Kalau kita ke samping, kita akan membuat gambarnya lebih cool karena warna biru. Kalau kita mau buat warnanya jadi lebih warm, kita arahkan ke warna kuning agar lebih warm. Jadi perbandingan seperti ini. Kalau ini suasananya lagi di pagi hari, dan kalau mau lebih warm suasananya pakai yang warna kuning agar terlihat lebih sore hari atau warm. Dan yang keempat ada lightning. Di sini saya memakai lightning untuk membuat seperti efek cahaya matahari, sinar matahari yang dari arah belakang rumah. Di sini saya bisa lihat ada color. Ini saya pick warna ini orange. Kalau kita bisa mengubahnya dan seperti itu. Yang juga yang kelima ada bloom. Ini adalah efek agar mengubah gambarnya seperti agar lebih random. Seperti ini guys. Dan ada shadow and highlights. Kita bisa lihat di sini saya mengubah warna gambarnya jadi lebih shadownya lebih kuat atau shadownya lebih lemah. Dan terakhir di sini kalau kalian bisa lihat ada matahari, bisa dapatkan dari lightning yang saya buat di sini. Kalau kita hide, maka mataharinya akan hilang. Dan di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada background, ini adalah gambar aslinya. Kalau saya hide atau pencet yang gambar mata ini atau namanya tanggal visibility, maka gambar atau semua efek color grading yang akan hilang. Dan ini adalah gambar aslinya. Di sini saya foto gambarnya pada siang hari yang lagi mendung dan tidak ada matahari sama sekali. Tapi kalau kita color grading di Affinity dengan baik, dengan bagus, maka akan terlihat efeknya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari tutorial kali ini. Selamat kalian untuk mencoba Affinity yang sudah diupdate yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.